through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Bapak absen dulu lah. Jadi Lailani ada? Ada Pak. Nur Ajijah? Hadir. Iya. Ada Pak. Adit? Ada Pak. Ya. Berarti hari ini lengkap semua ya pada siang ini. Untuk siang ini Bapak akan menjelaskan tentang materi desain grafis pencetakan. Masuk materinya itu dasar-dasar desain grafis dan nirmala. Sebelum masuk itu, Bapak jelaskan dulu standar kompetisinya dan indikator. Masuk di kompetisi dasar 3.1 yaitu menerapkan dasar-dasar grafis dan nirmala. Terus 4.1-nya membuat desain grafis dengan menerapkan dasar-dasar grafis dan nirmala. Terus indikator pencapaian kompetisinya 3.1 mengidentifikasi desain grafis, 3.2 mengidentifikasi nirmana dalam desain grafis, 3.12 mengidentifikasi prinsip-prinsip desain grafis, 4.1 mengidentifikasi nirmana dan dalam desain grafis. Sebelum masuk ke materinya lebih dalam, langkah baiknya kita memulai doa dulu. Kepada Adit, silakan untuk memulai doa. Ya, sebelum kita mulai belajar hal ini, mari kita berdoa menurut agama dan kuliah konsentrasi berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk dasar desain grafis ini dan nirmala ini, untuk KKM standar nilainya itu 75. Jadi apabila kalian di bawah 75, maka akan dilakukan remedial apabila nilainya kurang. Terus apabila kalian sudah selesai mengerjakannya, terus mau materi tambahan, ada lagi itu. Nah, bisa hubungi saya untuk materi tambahan. Oke, Bapak. Oke, langsung saja kita masuk. Di sini masuk ke materinya, yaitu definisi desain grafis. Sebelumnya di sini ada tahu apa itu definisi desain grafis? Belum Belum, Pak. Pak. Oh ya. Saya jelaskan dulu. Desain grafis atau rancangan grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Desainer ini adalah seorang pembuat desain grafis, berarti orangnya. Nah, jadi disebut desainer. Desainer grafis membuat dan mengomunikasikan simbol, gambar, dan teks untuk membentuk representasi, gagasan, dan pesan secara visual. Desain grafis menggunakan teknik tipografi, seni rupa, dan tata letak halaman. Untuk membuat grafis adalah seperti desain perusahaan, logo, dan merek. Jadilah di desain grafis ini biasanya seperti logo-logo iklan atau logo-logo sebuah perusahaan itu yang dibuatnya oleh seorang desainer. Nah, maka terciptalah sebuah logo tersebut berasal dari desain grafis ini. Sampai di sini apakah ada yang dipertanyakan? Silakan Pak. Oh, jadi paham semua ya? Paham. Lanjut ke prinsip desain grafis. Di sini ada 5 komponennya. Yang pertama, keseimbangan atau balance. Keseluruhan komponen desain harus tampil seimbang
Jadi lo setiap komponen desain grafis itu harus seimbang. Nah, jadi bilanya tidak seimbang itu pada balance atau pada seimbang. Ibaratnya warnanya sama dengan ukurannya tuh harus seimbang semuanya. Terus lanjut ke kesatuan. Kesatuan dalam desain grafis adalah koneksi atau posisi ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Nah, itu jadi kesatuan. Terus yang selanjutnya adalah ritme. Ritme adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyalurkan irama. Jadi sesuai dengan iramanya atau sesuai dengan konsep kita. Misalnya temanya tentang apa? Temanya misalnya tentang musik atau tentang agama gitu. Terus ada penekanan. Setiap bentuk desain ada yang bentuknya ditonjolkan lebih dari yang lain. Jadi setiap desain itu harus berbeda bentuknya. Jangan seperti itu saja supaya tidak bosan dan membuat orang tertarik. Terus ada proposisi. Proposisi dapat diartikan pula sebagai perubahan ukuran atau size. Jadi ukurannya itu berubah, jangan menetap gitu. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Kita masuk ke materi yang lebih dalam, yaitu pengertian nirmana. Nirmana merupakan tata unsur-unsur rupa seperti bentuk garis, warna, dan tekstur yang menjadi satuan kesatuan terlihat indah atau memberikan dampak seperti yang diinginkan. Nirmana berasal dari dua kata, yaitu nir yang berarti tanpa atau tidak, dan mana yang artinya bentuk, arti atau makna. Jadi jika disimpulkan, nirmana adalah suatu yang mulanya tidak memiliki bentuk, makna, dan bisa diolah menjadi kaya rupa melalui pengolahan unsur-unsur berupa berdasarkan atas atau berdasarkan prinsipnya. Selain itu, nirmana juga memiliki arti hasil imajinasi dalam bentuk 3 dimensi dan 2 dimensi memiliki nilai-nilai keindahan. Jadi foto-foto 3 dimensi, 2 dimensi ini termasuk nirmana. Terus nilai-nilai nirmana ini ada 4. Yang pertama nirmana titik, nirmana garis, nirmana bidang, dan nirmana kolom. Nah, jadi nirmana ini ada 4 bentuk. Tadi kan dijelaskan nirmana ada 4. Lailani ada 4 tadi disebutkan. Titik, Titik. garis, bidang, kolom. Bidang kolom. Ya, dijelaskan lebih detail lagi lah. Nirmana titik. Nirmana titik yaitu menandakan posisi, tidak memiliki panjang dan tidak memandangkan area atau ruang. Titik adalah awal atau akhir suatu garis. Jadi nirmana titik ini adalah awal mulanya desain grafis atau akhirnya desain grafis. Paham? Ah. Terus nirmana garis. Nirmana garis ini ketika titik bergerak, medan melalui menjadi garis. Nah, jadi kumpulan beberapa titik tadi tersebut menjadi garis. Nah, terus nirmana bidang. Nirmana bidang atau plan adalah medan atau garis pergerakan yang dihasilkan oleh suatu garis. Nah, jadi nirmana bidang ini yaitu dihasilkan dari garis tadi. Terus nirmana kolom. Nirmana kolom itu ya bidang yang memiliki ruang berbeda dengan bidang. Kolom memiliki 3 dimensi yaitu X, Y, dan Z. Nah, jadi kolomnya ada X, ada Y, dan ada Z. Masuk ke unsur visual nirmana dwijantara. Nah, untuk unsur visual adalah ketika suatu konseptual tampak membentuk yang nyata ketika tidak menggunakan objeknya, terus konseptual. Jadi intinya di sini unsur nirmana ini secara konseptual. Nah, apakah ada yang ditanyakan dulu? Sudah pada Pak. Sudah paham lah. Terus masuk ke unsur nirmana digantara ada 3. Nah, di sini
ada 3 utama, ada bentuk atau shape, ada ukuran, ada size, ada warna atau color. Bentuk sesuatu yang kita lihat dapat diterima oleh persepsi kita. Menyerupai sesuatu yang disebut bentuk. Bentuk biasanya hanya berupa bidang geometris saja seperti bujur sangkar, habis itu lingkaran, garis menyilang, dan lain-lain. Terus ada ukuran. Ukuran membentuk unsur lain memiliki ukuran tersebut relatif terhadap ruang yang ditempati dan konteks di sekitarnya. Nah, itu untuk bentuk. Terus untuk warna yaitu pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Nah, disebut. Untuk di sini siapa tahu warna pelangi itu ada berapa? Ya, Ajijah. Ada 7. Ya, sebutkan. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, ini contoh desain grafis. Desain grafis yang titik, kolom, ada ses. Kalau ini bentuk apa? Bundar. Terus kalau ini apa namanya? Gambar orang. Nah, Berarti itu ada kolomnya apa? iya, ada kolomnya. Maka tadi ini harus seimbang, harus balance. Oke. Itu saja materinya. Kita lanjutkan untuk praktikumnya. Kalian bisa membuka laptopnya masing-masing atau kita bagi kelompok saja. Untuk kelompoknya 2 orang. Untuk bisa bergabung. Ini Pak. Dan Ajijah sama Laila berdua. Iya Pak. Nah, Iya Pak. Sudah habis dulu. langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini Bapak menggunakan aplikasi Photoshop. Di sini Bapak mencontohkan berupa foto tulisan. Nah, tulisan berasal dari titik-titik. Jadi di sini kita buka dulu di filenya di new. Saya itu apa? Kita buat lembaran kertas baru. Nah, di sini ada yang bisa kita atur dari ukurannya, terus ketinggiannya, warnanya, terus bitnya. Oke, langsung saja. Oke, masuk ke sini lah. Nah, pertama dulu kita buka dulu teks karena kita mau membuat tulisan dari titik. Kita katakan di sini. Kita klik. Karena kalau klik kita zoom. Nah, di sini kita Bapak contohkan tulisannya Pilkom. Jadi kita edit. Terus ukurannya segala macam. Ini ada warnanya.
Nah, jadi hasilnya anak jadi berupa titik-titik misalnya Biocom. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Sekarang Bapak perlu satu orang bisa mempraktikkan tersebut. Untuk di sini siapa yang jago editing atau yang sering edit foto? Iya. Iya. Oke. Popo, Pak. Oke, Pia, silakan. Bisa nih. Aku kan banyak ya. Besokan ya. Betulnya di mikro. Yes. Buka aplikasinya sudah kan? Sudah buka aplikasi. Tolong yang lain perhatikan. Oke, Pak. Terus pilih teks. Nah, kita coba pilih teks aja. Ya, Pak, kalau mau, Pak. Klik teks terus Sudah. ke lembar kerjanya di paling tengah. Klik. Ini. Ya, Ini, Pak. klik. Klik 2 kali sebelah kiri. Terus klik. Pak. Oke, terus pilih teksnya. Mau tulis apa namanya? Coba tulis nama kamu. Setia. Sudah, Pak. Oke, sampai di sini Selvia sudah menyetorkannya dengan baik dan benar. Tolong tepuk tangan, diberi aplaus. Oke, kita masuk ke latihan. Di sini tadi sudah dibagi per kelompok. Jadi tolong kerjakan masing-masing per kelompoknya. Jangan ada yang nyontek, waktunya cuma 10 menit saja karena hanya berisi 4 soal. Oke, Pak. Karena ini pengaruh nilai kalian. Oke, Makasih, Pak. Pak. Bapak, Ya, nah ini maksudnya ya itu tadi maksudnya itu masalah nirmana. Kan nirmana tadi ada 4 kan. Nah, jadi jadi seingat ini kalian dia 4-nya apa saja sebutkan. pembagian-pembagiannya. Ya, Oh, sebutkan. makasih loh, Pak. Oke. Aku masih ingat. Coba kita Salah tuh. Telinga. Bapak waktunya sisa berapa? Waktunya sisa 3 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Tolong dikumpulkan. Sudah selesai. Dikit lagi, Pak. Seadanya nih, Pak. Oh ya. Ya, Makasih, Pak. ya. Oke, itu tadi. Ini waktunya sudah habis. Apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang apa pelajaran pada hari ini? Aja, Pak. Ya. Adija ya silahkan. Jadi kesimpulannya hari ini yaitu nirmana itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah nirmana titik, kemudian nirmana garis, kemudian nirmana bidang, dan nirmana volume. Ya, oke. Tepuk tangan semuanya. Nah, itu tadi pelajaran kita pada siang ini. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Amin. Dan untuk pelajaran ini bisa berguna untuk kalian di masa akan datang karena kalian kan jurusannya multimedia. Siapa tahu menjadi seorang desainer
Karena jadi seorang desainer itu banyak uangnya. Iya, Pak. Waduh, buat pastinya uang. Ya. Oke. Apa ada yang tanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Saya rasa sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.